Baik, terima kasih Rosa. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan update laporan full year tahun 2023 dari emiten embas yaitu Aneka Tambang Indonesia atau Antam. Kali ini kita kedatangan langsung Research Analyst Rizky Darmawan di studio Miraset Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Dharma. Selamat pagi, Glenda. Oke, kita mau bahas mengenai laporan full year Antam ya 2023. Gimana nih? Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, mulai dari sisi operasional dulu mungkin ya. Jadi kalau kita perhatikan di full year 2023, kemarin operasional mengalami sedikit dinamika ya, di mana kalau misalkan kita melihat Antam ini kan sekarang sudah menjadi salah satu produsen nikel terbesar juga di Indonesia, di mana untuk tahun 2023 memang kemarin kan mereka harusnya memproduksi Feni yang mungkin cukup kuat ya, tapi kemudian dari sisi harga jual, kemudian juga demand yang relatively tepid ya, atau agak melemah sedikit, jadi memang produksi Feni-nya agak turun. Kemudian di sisi lain untuk menutupi penurunan ini sebetulnya Antam memilih strategi untuk menaikkan volume penjualan dan juga produksi nikel ore-nya. Jadi yang tadinya mungkin hanya sekitar 7-8 juta ton untuk dari nikel ore-nya, sekarang malah dinaikkan untuk dari penjualannya di sekitar sampai dengan 12 juta ton untuk menutup tadi ya dari kekurangan daripada ferronikel produksi dan juga sales volumenya. Nah di sisi lain, kemudian kalau misalkan kita melihat dari segmen gold itu juga mengalami penurunan sebetulnya dari segi penjualannya sebesar kurang lebih sekitar 25%-an gitu. Jadi memang overall kalau misalkan kita melihat dari komposisinya ya ini masih relatively inline. Mungkin terus kalau kita misalnya bisa next ya teman-teman di sini ya. Kalau kita melihat sebenarnya kalau dari financial performance-nya dari hasil kinerja operasional yang tadi udah kita sampaikan. Jadi sebenarnya revenue ini relatively inline ya. Memang ada penekanan atau turun sekitar 10% secara year on year di tahun 2023 dibandingkan 2022. Namun sebetulnya untuk dari costingnya ini kita melihat komposisi yang sedikit berubah. Di mana kalau dari costingnya ini hanya turun sekitar 7%, sehingga memang untuk dari net profitnya juga dicatatkan lebih rendah juga dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin di sekitar 3,1 triliun di 2023. Nah, penyebab utamanya adalah memang kalau misalkan kita lihat costing composition ya di 4Q 2023 itu kelihatan ya memang ada penanjakan sedikit karena memang ada loss on impairment juga. Jadi memang kalau untuk specifically di 4Q 2023 itu kita melihat di chart yang mungkin yang paling kiri bawah itu memang net profitnya kemudian juga EBITDA-nya dan dari sisi marginnya itu cukup tergerus karena memang dinamika costing yang di 4Q 2023. Gitu mungkin Glenda. Oke, nah tapi untuk 2024 sendiri outlook Antam ini bagaimana Dharma? Ya, jadi kita bisa lanjut ya ngelihat yang setelahnya ya. Ya, jadi kalau misalkan kita 2024 memang ini dari sisi globalnya sendiri mungkin kita ekspektasinya nikel itu masih akan cukup terganggu ya untuk dari sisi demand ya. Namun demikian Antam ini kan sebenarnya juga kan mereka memproduksi nikel ore dan kemudian juga menjual ke pasar domestik ya. Jadi memang kalau kita melihat pasar domestik untuk nikel ore itu masih cukup kuat karena memang didukung untuk dari sisi smelter-smelters yang mulai beroperasional juga di Indonesia sekarang lebih banyak lagi. Jadi sehingga memang company sendiri juga memiliki guidance untuk menaikkan penjualan nikel ore-nya sampai dengan 18 juta ton. Di mana kalau misalkan untuk produksinya juga 21 juta ton. Itu yang pertama mungkin di penopang daripada pendapatan Antam di 2024. Kemudian dari sisi lain yaitu di sisi gold ya itu juga menjadi salah satu yang mungkin penopang daripada pendapatan Antam tahun ini yang kita ekspektasikan akan ada di level 60 triliunan. Itu karena memang kemarin itu kan 2023 kan level daripada penjualan gold tradingnya itu di sekitar 25 ton dan sekarang di tahun ini itu targetnya lebih dari 30 ton. Jadi sehingga memang ini menjadi salah satu katalis juga yang mungkin akan menopang dari pendapatannya. Kemudian kita nggak expect sebenarnya ada perubahan signifikan dari sisi costing dan kemudian juga other income-nya. Jadi sebenarnya overall dari penopang tadi yang sales volume yang jauh lebih tinggi, kita mengharapkan sebenarnya net profit yang improve juga untuk Antam sendiri di tahun 2024 ke level sekitar 3,6 dari yang 2023 itu di level 3,1 tadi.
gitu mungkin Glenda. Oke, nah untuk valuasi dan target harga nih dari saham Antam sendiri, Dharma? Ya, jadi kalau misalkan lihat dari pergerakan harga saham terakhir ya, ini kita juga tadi kan udah merevisi, kita punya asumsi ya untuk tahun 2024. Jadi overall memang tidak berubah banyak. TP kita masih ada di sekitar 1.800-an, lebih tepatnya di 1.835 rupiah per share, di mana kalau misalkan untuk target price ini kita masih menggunakan metode valuasi EV to EBITDA dengan rasio sekitar 8,3 kali, dan dengan dasar itu TP kita itu untuk rekomendasinya masih di trading buy, mungkin gitu, Glenda. Oke, terima kasih Dharma untuk materinya dan update dari Aneka Tambang Indonesia. Sahabat Firasat, kita menuju ke technical analysis yang akan disampaikan oleh Nafan Anji. Halo, selamat pagi Pak Nafan.